Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Semoga guys besti dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Melanjuti video yang lalu dengan judul mencoba memperbaiki mesin shredder Dahle 40614 bagian kedua. Di sini mesinnya sudah diturunkan, sudah ditaruh di bawah ya. Mesinnya sudah diangkat, sudah ditaruh bawah tanah sini, di bawah ubin. Nah, ini kita udah mulai ngecek kerusakannya. Ini banyak kertas-kertas yang sisa-sisa kertasnya yang masih nyangkut. Sini kerusakannya, potongannya tidak putus ya, potongan kertasnya tidak hancur. Sini saya coba bersihkan sedikit-sedikit. Dan sini sudah mulai membersihkan bagian rantainya dulu sedikit-sedikit. Sambil membersihkan sambil mengecek bagian penguncinya ya, pengunci dari rantainya. Kita akan bongkar ini gearnya, gear mekaniknya. Jadi alternatif saya ini, mekanik gearnya ini pasti sudah ada yang rusak. Akibat rusak terjadi kerenggangan sehingga potongan kertasnya ada yang tidak normal. Ini sisa-sisa gemuknya saya bersihkan dulu. Sambil melihat pengunci dari rantainya. Ya, kita bersihkan dulu. Pada video bagian pertama dilihatkan di videonya ada gear yang di samping rantainya itu, di bagian antara gear pisau kiri sama pisau kanan itu rusak ya, mengalami rusak. Jadi nanti kita akan bongkar rantainya. Untuk gear-gearnya kita coba copot dan kita akan lebih jelas nanti setelah kita pretelin bagian gear-gearnya. Ini sambil dibersihkan, sambil memperhatikan penguncinya ya, kita mencari penguncinya nih. Ya, diteliti pelan-pelan sambil diputar.
bagian-bagian rantainya. Kita lihat dari posisi depan dan kita cek bagian posisi sebelahnya ya. Ada kemungkinan penguncinya bukan di bagian luar tapi bagian sisi sebelah dalamnya. Ini kita sedang teliti ya, sedang kita teliti mana ini penguncinya ya. Kita cek pelan-pelan. Coba kita putar. Kita cek di sebelah sampingnya, ternyata di sebelah dalam ya penguncinya. Nah, di sini ketemu ya penguncinya sebelah dalam. Pengunci dari rantainya. Kita tempatkan. Penguncinya jangan sampai hilang, kita amankan. Kita copot. Pelan-pelan kita copot. Nah, berhasil ya. Hasil rantainya terlepas. Di sini udah mulai kebuka. Nah, di sini. Nah, di sini gearnya nih. Gear penggerak dari naik
mekanik pisau kiri dan kanan. Nah ini gearnya udah cacat ya, kita mulai bongkar ini, langsung saja kita bongkar. Kita cari kunci yang cocok. Kita buka satu-satu bautnya. Ada sekitar 6 baut ya, ada 6 baut. Kita copot semuanya. Nah sini kita copot pakai tangan agak susah ya. Kita mesti pakai tracker. Kita coba bongkar ya guys, pakai tracker, karena pakai tangan susah dicopot. Nah ini kita pakai tracker nih. Nah ini mulai pakai tracker, kita setting. Kita pasin, kita putar, baru kita buka dengan kunci Inggris ya. Antara tangan-tangan dari tracker ini memegang dari gear piringan. Dengan baut drat yang panjang diputar ke arah kanan, membuat tekanan ke titik tengah, di mana ada tangan-tangan dari trackernya memegang piringan gear. Akhirnya terlepas juga ya. Ini gear piringannya dibersihkan, oli-oli yang sudah kotor kita bersihkan semuanya, kita buang, kita singkirkan. Kita bersihkan gear piringannya.
Ya, sudah bersih. Kita lanjutkan bongkar ini gear yang rusak ini. Ada 2 gear yang rusak. Kita buka dulu. Kita bersihkan dulu. Kita bersihkan oli-olinya ya. Di sini sepasang gearnya, gear setnya ini gear set pisau kiri kanannya. Karena sudah rusak, kita mau cabut. Di sini ada penguncinya ya. Kita buka pengunci bagian depan untuk pengunci snapping spinya, untuk spinya. Karena terlalu rapat sama dinding ya, kita jadi nggak bisa membuka dengan trackernya. Jadi kita harus usahakan gear ini bergeser ke depan. Jadi kita masukkan obeng min ya, kita ketok biar posisi dari gearnya itu bergeser ke depan. Jadi nanti untuk tangan-tangan tracker biar bisa masuk. Tangan-tangan tracker apabila sudah bisa masuk, itu berarti bisa untuk narik dari gearnya. Kita ketok ya keduanya ya, agar tidak rapat dengan dinding dari plat mesinnya ya. Ini dindingnya, gearnya rapat dengan dinding plat mesinnya. Kita ketok pakai besi pisau ya, yang tipis, plat pisau yang tipis nih. Mesti sabar ya guys, besti. Step by step. Kita ketok, kita masukkan plat, dia mudah-mudahan bergeser ke depan, semakin longgar. Sehingga bisa memudahkan tangan trackernya bisa masuk.
kita ketok ya pakai pisau. Kita coba lagi. Pelan-pelan ya. Kita ketok pelan-pelan, sedikit-sedikit. Terus kita ketok terus sedikit ya. Terus biar geser. Terus kita di ketok terus ya. Sama ya, sedikit-sedikit ya guys, namanya juga usaha ya. Terus kita ketok-ketok, ketok-ketok terus. Kita ketok-ketok ya guys ya. Terus kita usahain kita ketok-ketok agar gearnya bisa terlepas. Kita coba semprotkan pakai WD nya ya. Kita semprotkan pakai WD nya guys, besti biar licin ya. Kita ketok lagi bagian dalamnya. Terus kita ketok. Udah mulai bergeser untuk gearnya ya. Sedikit-sedikit sudah mulai bergeser. Mesti sabar ya guys, kita berusaha untuk mencabut gearnya pada posisi sulit step by step, karena
alatnya juga terbatas. Nah, di sini coba mulai pakai trackernya. Di sini mulai coba pakai trackernya. Apakah sudah bisa? Digunakan trackernya. Masih digeser lagi gearnya. Nah, di sini tangan-tangan trackernya udah bisa masuk ya. Tapi di sini baru 1-2 tangan tracker ini kayaknya baru 1 tangan tracker. Satu lagi belum masuk ya. Tapi kita coba tetap berusaha menggerakkan trackernya. Walaupun 1 tangan trackernya sudah masuk, yang satu belum nyangkut juga. Kita coba paksa untuk dengan 1 tangan tracker atau 2 tangan tracker, kita coba tarik ya. Walaupun 1 atau 2 tangan, kita terus dobrak, kita copot. Ya, terus 1 tangan tracker udah masuk, 2 tangan tracker masuk, 3 tangan tracker masuk. Semakin tangannya semakin masuk semakin kuat. Nah, nanti bisa gearnya ke bawah ya, copot ya, ketarik. Nah, di sini kayaknya sudah tangan-tangan trackernya sudah pada masuk ya. Berarti ada kemajuan. Tangannya semua masuk semua, otomatis gearnya akan ketarik dan lepas. Alhamdulillah sudah lepas ya guys. Pasti 1 gear yang rusak sudah dapat, tinggal 1 lagi. Sini banyak serpihan dari besi-besi yang rusak. Kita bersihkan. Gemuk-gemuk yang sudah jelek juga kita bersihkan, kita buang. Nah, tinggal 1 gear lagi. Kita setting. Kita masukkan tangan trackernya. Walaupun 1 atau 2
tangan tracker sudah nyangkut, kita coba untuk menariknya ya. Apabila satu atau dua tangan traktornya sudah masuk, tangan ketiga masuk, sudah lengkap, berarti tracker bisa bekerja penuh ya. Otomatis gearnya akan ketarik dengan 3 tangan tracker. Kita ketok-ketok ya agar tangan trackernya bisa megang. Nah, sudah masuk. Nah, tangan trackernya sudah masuk, langsung akhirnya bisa ditarik ya gearnya. Bisa ditarik, 3 tangan trackernya sudah masuk semua. Terus semakin ke pinggir semakin lama-lama terlepas ya. Ya semakin deket ya, bentar lagi copot nih gearnya. Nah sudah, alhamdulillah sudah copot. Alhamdulillah sudah copot gearnya. Nah inilah 2 gear yang rusak nih, sudah kemakan ya gearnya ya, udah rusak sih apa namanya, alur-alur dari helikopter gear miring. Nah kita bersihkan, kita semprot WD ya, kita bersihkan semuanya ya, kita lap semua dinding-dinding dari dinding mekaniknya ya. Dindingnya tebal juga ya, dindingnya untuk mesin besar. Kita bersihkan semuanya. Setelah ini nanti kita akan beralih ke ini sini untuk bearingnya di sini
kita mau cek nih. Sepertinya bearingnya mengalami rusak juga ya. Kenapa gearnya ini sampai bertubukan ya, maksudnya kemakan ya, saling kemakan. Ada kemungkinan pada bearing. Di sini ada 4 bearing. Mungkin ada salah satu bearing atau 2 bearing yang mengalami seret ya, atau jam atau macet ya. Jadi secara teori ini bearing yang macet mengakibatkan putaran hanya satu sisi yang bergerak, yang satu nggak bergerak, akhirnya terjadi beradu ya, jadi kemakan gearnya. Secara teori seperti itu ya, antara gear kiri dan kanan. Di batang asnya ada bearingnya ada 4. Nah, 1 atau 2 bearing ini posisi sebelah kirinya tidak bekerja atau macet. Nah, itu bisa menyebabkan gearnya tidak memutar dan akhirnya merusak gear satunya, akhirnya bertabrakan. Coba nanti kita lanjutkan ya ini. Nah, ini lagi tahap membersihkan dulu. Untuk rantai-rantainya sudah disemprot WD. Oli-oli yang lama kita gemuk-gemuk lama kita buang, nanti kita ganti dengan gemuk yang baru. Kita putar dinamonya normal, lancar, tidak seret ya. Nah, kita siapkan lagi untuk membongkar bagian bearingnya. Nah, di sini pada dinding yang sebelahnya ya, kita buka ya. Kita copotin semua bautnya baut L menggunakan kunci L ya. Kepalanya kepala L. Kita copot. Nah, nanti setelah bearingnya kita buka, kita cek coba apakah benar bearingnya macet. Kita buka dulu baut-bautnya ya. Bautnya agak banyak juga ya. Nanti kita cabut bearingnya, kita cek
dia seret atau macet sama sekali, kita akan ganti, tapi nanti akan dilanjut pada video yang bagian ketiga ya. Guys, pasti di sini kita cek apa yang rusak, kita kumpulkan. Untuk bagian kertas-kertasnya kita bersihkan semuanya, sudah kita bersihkan, nggak ada yang macet. Bearing-bearingnya juga kita ganti, oli-olinya kita bersihkan, gemuknya kita bersihkan, ntar kita ganti ya. Untuk pada bagian ketiga ya, video yang ketiga. Jadi di sini setelah kita bongkar, kita cek gearnya. Untuk sebelah aja nih, sebelah yang kita bongkar ini macet apa enggak nih. Dan nanti juga rencana bukan 2 aja ya, kita ganti 4. Jadi enggak kirinya aja, kanannya juga kita ganti semua. Kalau saya dalam perbaikan mesin, kalau di sini gearnya 4 karena memang sudah lama dipakai dan 2 rusak. Umpamanya 2 masih bisa muter, tapi menurut saya sih mungkin udah banyak bekerja keras dan banyak sudah itu ya, sudah terpakai dan memang udah usianya sudah itu, maka saya mesti ganti semuanya ya. Kalau sistemnya seperti itu ya. Kalau nanti kita ganti cuman 2 bearing, nanti bearing yang 2 ini sudah lama bekerja dan mungkin bisa dibilang bisa dibilang setengah rusak ya. Lebih baik kita ganti semuanya. Nah, kita ini mulai ketok-ketok ya dindingnya ya, pakai palu karet. Ya, kita pakai palu karet ya guys, besti. Ya, kita ketok pelan-pelan ya. Step by step ya, kita congkel dengan obeng min. Apabila nanti sudah terbuka, bearingnya kita cek memang benar macet, kita copot. Benar-benar sudah kelihatan udah benar ternyata rusak, kita akan ganti 4 bearingnya. Dan nanti kita akan lanjut lagi ya guys, pasti pada video yang bagian ketiganya ya. Terima kasih juga para kreator, para teknisi
para penonton yang telah mensupport video-video saya. Di sini kita udah mulai ini, kita ganjel dulu bagian bawahnya. Salam interaksi kepada para kreator seluruh Indonesia dan kreator seluruh dunia ya, Asia maupun Eropa ya. Nah, di sini kita udah membuka platnya ya. Nah, di sini dua bearingnya ya. Nah, di sini bearingnya tuh yang satu muter, tapi udah ini ya, apa namanya, udah goyang-goyang juga. Di sini sama sekali macet, dan di situ ada kertas, ada gumpalan kertas. Kertasnya itu udah beku ya. Kertas bisa jadi kayak batu gitu ya. Nah, kita bersihkan kertasnya. Nah, kita coba pakai tracker. Ya, nih kertas-kertasnya udah jadi batu ya guys, besti ya. Jadi dipahat dulu nih, kayak mahat patung aja ya. Kertas gak bisa jadi batu ya, itu saking padatnya ya, saking padatnya dia kertasnya. Sisa-sisa kertasnya itu masuk ke sela-sela bearing. Semakin lama semakin padat, akhirnya dia jam itu macet, bearing is jam, macet ya. Nah, kita setel. Ya, sudah kita setel, tangan-tangan trackernya sudah masuk ya. Terus kita kencangkan ya. Ya, di sini masih ada kertasnya juga nih yang masih menghambat tangan-tangan tracker. Kita bersihkan dulu. Kenapa saya mengetok pakai tang kecil aja ya,
takutnya kalau pakai palu nanti takut cacat ya, makanya saya di sini menggunakan pakai tang aja, tang kecil aja. Kalau pakai palu takutnya nanti bisa cacat. Ya, terus kita ketok terus kertas-kertas yang sudah membatu. Kita mulai lagi, coba lagi trackernya. Kita setting lagi. Walaupun satu tangan atau dua tangan, tracker bisa bekerja. Apabila sudah ketarik sedikit, tangan ketiga harus bisa masuk. Kalau udah tangan-tangan udah bisa masuk, dia bergeser, semua tangan udah masuk, maka kerja tracker maksimal, akan menarik dari bearingnya ya. Ya, sini coba lagi miringnya. Nah, sini sudah masuk ya. Karena tadi kertasnya itu masih ada yang mengganggu, menyelip pada bearingnya aja. Sekarang sudah bersih. Nah, sekarang udah mulai tiga tangan trackernya sini sudah masuk ya. Nah, kita semprot ya biar licin dengan WD nya, biar langsung gampang copot ya. Terus putar dikit-dikit, terus bergeser, dia bergerak ke depannya. Terus ya, lama-lama copot ya. Terus putar kanan terus. Nah, copot, alhamdulillah sudah copot guys. Ternyata benar guys, ini bearingnya sudah tidak bergerak alias sudah jam, macet. Sudah macet sama sekali. Sudah macet.
agak keras. Untuk gear yang satunya itu dia udah gimana ya, berputar tapi sudah oblak. Untuk gear yang sebelah ini depan nih, makanya nanti akan kita ganti semuanya jam 4. Jadi perhitungannya karena sudah masa pakainya sudah lama, belum pernah diganti, jadi kita ganti semuanya. Nah, sini juga ada kertas yang mengeras di pinggir bearing. Ya, kita bersihkan dulu semuanya. Kita bersihkan semua kertas-kertas yang sudah membatu. Kita bersihkan semua. Kita semprot pakai WD biar licin, biar gampang copotnya. Ya, sekalian dibersihkan untuk bagian platnya ya, plat rumahnya bearing. Sudah kita bersihkan, kemudian kita lanjut lagi untuk bearing yang kedua ya. Ya guys, besti, nanti apabila bearing ini sudah tercopot, maka untuk selanjutnya nanti kita akan sambung lagi pada video bagian ketiga ya. Jadi di sini sudah jelas kerusakan. Pertama gearnya ya, tadi ya, gear setnya rusak. Terus untuk bearingnya ada 4 ya yang rusak ya. Terus sama mekanik mesinnya kita bersihkan ya, kita bersihkan semuanya, atau bisa dibilang overhaul bisa. Kemudian nanti mainboardnya atau modul elektroniknya kita setting lagi, kabel-kabelnya kita rapikan, kita sambung lagi. Pertama memang untuk mekanik mesinnya sudah fix bagus ya, mekaniknya nih yang masalah sudah fix bagus, tinggal
elektroniknya ya, kita kabel-kabelnya kita rapikan, kita sambung, kita uji coba. Sini masih ada juga yang masih menyangkut ya. Yang di sini masih coba dibersihkan lagi, masih menyangkut pada bearingnya. Ya, di sini udah mulai memasukkan kaki dari trackernya. Ya. Sudah dibersihkan semuanya, tinggal tangan-tangan trackernya ya bisa masuk ya. Kita ketok dulu. Nah, di sini udah bisa, tangan-tangan trackernya sudah bisa masuk. Nah, mulai kita mencopotnya ya. Guys, kalau bearing ini sudah lepas, maka kita lanjut lagi pada video selanjutnya, bagian ketiga ya guys ya Besti. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.